Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang prajurit yang berani, yang terjebak dalam situasi mencekam di Papua. Sebelumnya melanjutkan cerita ini, tulis sholawat dulu di komentar agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Namanya adalah Sersan Mayor Arman, seorang perwira TNI yang tengah menjalankan misi berbahaya. Dalam perjalanan ini, dia harus menghadapi musuh yang tak terduga, jebakan maut, dan kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi itu, Sersan Mayor Arman duduk di dalam helikopter yang melaju cepat, membelah kabut tipis yang menyelimuti pegunungan Papua. Sambil mencengkeram tas ranselnya, Arman menatap keluar jendela. Di bawah sana, hutan lebat terbentang luas, dengan sungai yang berkilau disinari matahari pagi. Ada ketenangan yang aneh di dalam dirinya. Namun, jauh di dalam hati, ada sesuatu yang tak beres. Tangan Arman meraba kantong bajunya, memastikan bahwa jimat pemberian kakeknya, sisik lembu putih, masih ada di sana. Jimat itu terasa hangat, bergetar pelan seolah mengingatkan dia akan pesan terakhir sang kakek. Ilmu ini bukan untuk kesombongan, Arman. Ini adalah tanggung jawab besar. Gunakanlah untuk melindungi yang lemah. Helikopter mulai menurunkan ketinggian, menghantam dedaunan pohon yang tumbuh di sekitar landasan darurat. Seperti biasa, suara mesin helikopter yang bising mengalahkan suara teriakan pilot. Namun Arman tetap tegar, tak gentar. Begitu helikopter mendarat dengan mulus, dia langsung disambut oleh Letnan Handoko, yang memimpin pasukan di pos terdepan. Selamat datang di neraka hijau, Sersan Mayor. Sapa Handoko dengan senyum tipis. Arman mengikuti langkahnya memasuki ruang komando. Di dalam ruangan yang pengap itu, ada peta besar Papua yang menggantung di dinding, penuh dengan titik merah dan hijau yang ditandai dengan pin warna-warni. Situasi semakin genting, OPM semakin berani, dan mereka telah menyandera 5 warga desa Maleo, termasuk seorang guru dan seorang perawat. Handoko langsung menunjuk satu titik di peta. Intel kami melaporkan mereka dibawa ke camp di sekitar sini. Mereka memiliki sekitar 30 hingga 40 orang, dan persenjataan mereka sudah semakin canggih. Arman mengerutkan dahi. Misi ini semakin rumit. Tidak hanya harus menyelamatkan Sandra, tetapi juga harus menemukan jalur penyelundupan senjata ilegal yang masuk ke wilayah ini. Itu adalah misi rahasia yang tidak bisa dia bagikan pada siapapun. Saat tengah berdiskusi, seorang prajurit datang tergopoh-gopoh dengan laporan penting. Letnan, kepala adat desa Maleo ingin bertemu, katanya ada sesuatu yang penting. Arman dan Handoko segera keluar menuju teras pos. Di sana menunggu seorang pria tua dengan ukiran tato khas Papua di wajahnya. Pria itu, Marius, tampak gelisah. Marius, ada apa? Tanya Handoko, menyapa dengan nada tenang. Marius mengangguk dengan wajah cemas. Kami mendapat ultimatum dari mereka, Letnan. Mereka akan mengeksekusi satu sandera setiap 24 jam jika pasukan TNI tidak segera menarik diri. Arman merasakan darahnya mendidih. Namun, suara kakeknya kembali terngiang dalam pikirannya. Ilmu ini akan aktif saat dibutuhkan, Arman. Tapi ingat, setiap kekuatan ada harganya. Jam berapa mereka akan mengeksekusi? Tanya Arman dengan tegas, berusaha menahan emosinya. Besok, jawab Marius dengan suara berat. Hutan ini punya banyak rahasia, dan tidak semua orang di sini bisa dipercaya. Arman menatap Marius dan menilai situasi. Kita akan segera bersiap untuk operasi besok. Kita harus menindaklanjuti informasi ini. Namun, di dalam hati, Arman merasakan ada yang tak beres. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang menunggunya di balik bayang-bayang hutan Papua ini. Dengan langkah mantap, Arman dan Marius menuju desa Maleo untuk mencari jawaban. Di sepanjang jalan setapak menuju desa, Arman merasakan getaran aneh dari sisik lembu di kantongnya. Seolah amulet itu memberi peringatan, mengingatkan dia akan bahaya yang semakin dekat. Ketika mereka tiba di desa, Arman terkejut dengan ukuran desa yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Desa Maleo ternyata menyimpan banyak misteri. Puluhan rumah panggung tradisional berdiri berdampingan dengan beberapa bangunan permanen,
termasuk sebuah gereja kecil. Namun, Arman tidak sempat memikirkan hal itu lebih jauh. Kabar terbaru yang mereka terima dari Marius mengungkapkan bahwa OPM masih berada di sekitar hutan, dan ada jejak yang menunjukkan keberadaan mereka. Arman mulai curiga. Kami harus berhati-hati, Marius. Ada sesuatu yang tidak beres dengan informasi ini. Marius hanya mengangguk. Desa ini punya banyak mata, Sersan. Banyak yang bisa dibeli. Di saat itulah, mereka mendengar suara ranting patah di kejauhan. Sebuah bayangan bergerak cepat antara pepohonan. Marius menarik Arman ke sisi jalan setapak dengan sigap. Tidak aman di sini, Sersan. Kita harus kembali, bisik Marius dengan gugup. Namun, Arman merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Sesuatu yang melibatkan lebih dari sekedar OPM dan senjata ilegal. Apa yang tersembunyi di balik hutan ini? Dan siapa yang benar-benar bisa dipercaya? Cerita ini baru saja dimulai, dan Arman tahu bahwa besok akan membawa perubahan besar bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Hari itu, Arman dan Marius kembali ke pos setelah menjalani perjalanan yang penuh ketegangan. Ketika mereka tiba, Handoko sudah menunggu di depan pos dengan wajah yang lebih tegang dari sebelumnya. "Sersan, ada kabar buruk," kata Handoko dengan nada berat. "Satu sandera sudah dieksekusi." OPM makin nekat. Arman merasakan dadanya bergetar. Misinya menjadi semakin mendalam dan penuh risiko. Mereka harus segera bergerak cepat. Tetapi ada yang mengganjal di pikirannya. Perasaan bahwa semuanya tidak sesederhana yang terlihat terus menguasai hatinya. Malam itu, setelah briefing singkat, tim Alpha yang dipimpin oleh Handoko bersiap untuk menyerang dari arah timur, sementara tim Bravo, yang dipimpin Arman, akan memasuki wilayah barat. Hutan semakin gelap. Kabut tipis menutupi segala sesuatu di sekitar mereka. Suasana mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang melanda. "Cek komunikasi," bisik Arman melalui radio ke tim Bravo. "Tim Alpha siap." "Siap, Sersan," jawab suara Handoko melalui gemerisik statis radio. Dengan isyarat tangan, Arman memerintahkan timnya untuk bergerak maju. Mereka sudah mempelajari setiap detail informasi yang diterima, dan jejak-jejak yang ditemukan di sekitar desa Maleo semakin mengarah pada sebuah kamp OPM tersembunyi di lembah. Sisik lembu di kantong Arman kembali bergetar, lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengikuti mereka, memperingatkan mereka akan bahaya yang lebih besar. "Jangan lengah," bisik Arman, berusaha menjaga ketenangan timnya. Mereka menyusuri jalan setapak yang sempit. Dengan dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin malam. Tiba-tiba, salah satu anggota tim Bravo, Pratu Anes, menoleh dan menunjuk ke kejauhan. "Lihat itu, Sersan," katanya. Suaranya penuh keheranan. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya obor bergerak. Tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima. Seharusnya tidak ada penjagaan di titik itu. Tetapi kenapa ada obor yang menyala? "Berhenti!" Arman berbisik dengan suara keras. Tim Bravo segera berhenti dan bersembunyi di balik pohon dan bebatuan. Mereka memantau setiap gerakan di depan mereka. "Ada yang tidak beres," gumam Arman sambil mengamati gerakan obor itu. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai terjebak." Namun, ketegangan semakin memuncak ketika suara ranting patah terdengar di sekitar mereka. Arman dan timnya segera merunduk, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Suasana semakin tegang, dan Arman merasakan sisik lembu di kantongnya bergetar lebih hebat lagi, seolah memberikan tanda bahwa bahaya sudah semakin dekat. "Tidak aman di sini, Sersan," bisik Marius yang sudah bergabung kembali dengan tim. "Kita harus kembali ke pos, segera." Namun, Arman menahan langkahnya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan mereka hanya akan tahu dengan menyusuri jejak-jejak yang tersisa di hutan ini. Mereka mundur pelan-pelan, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah depan. Tim Bravo dan tim Alpha sudah terperangkap dalam baku tembak sengit dengan OPM. Arman menggerakkan timnya ke posisi perlindungan di balik bebatuan besar,
berusaha menyelamatkan diri sementara tim lainnya melawan. Penyergapan, teriak Handoko melalui radio. Tim Bravo bergerak ke titik evakuasi. Namun, dalam keramaian itu, Arman merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada gerakan cepat di antara mereka, seperti sesuatu yang bergerak di luar kontrol. Tiba-tiba, Arman melihat kilatan cahaya dari arah yang tidak terduga. Cahaya itu bergerak cepat dan tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Dalam hitungan detik, dia menyadari bahwa timnya dikepung oleh lebih banyak orang dari arah yang tidak mereka duga. Seseorang di belakangnya terjatuh, dan suara tembakan terus terdengar semakin mendekat. Arman merasakan dadanya sesak, dan tak dapat mengelak dari kenyataan bahwa mereka berada dalam bahaya yang tak terduga. Di tengah kekacauan itu, Arman mendengar suara asing yang membuatnya terkejut. Ada sosok yang bergerak begitu cepat. Seorang pria dalam seragam loreng TNI yang dikenalnya. Dia adalah Sersan Putra, seorang prajurit yang pernah hilang dalam sebuah misi 3 tahun lalu. Putra kini berdiri di hadapannya dengan senyuman pahit. "Putra, kau?" Arman terkejut. "Aku masih hidup, Sersan. Mereka tidak membunuhku. Aku lebih berguna hidup untuk mengajari mereka teknik tempur," jawab Putra dengan senyuman tipis. Arman mengernyitkan dahi. "Apa yang sebenarnya terjadi, Putra?" "Jangan bertanya terlalu banyak. Kita punya kesempatan, Sersan. Besok saat mereka mencoba mengeksekusimu, kita bisa mengakhiri semua ini," kata Putra dengan suara rendah. Arman merasa darahnya berdesir, dan sisik lembu di kantongnya mulai bergetar hebat. Seperti ada energi yang mengalir dalam dirinya, memberi semangat baru. Mereka hanya memiliki waktu singkat. Malam itu, mereka harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun, apa yang sebenarnya akan terjadi besok? Arman tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus bersiap menghadapi kenyataan yang tak terduga. Dan hanya waktu yang bisa mengungkapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi hari itu, udara dingin menyelimuti hutan Papua, dan kabut tipis masih menyelimuti tanah yang basah oleh embun. Tim Bravo bersiap-siap untuk operasi pembebasan sandera. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam hati Arman. Perasaan yang terus membayangi dirinya sejak malam sebelumnya tak bisa dihindari. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar misi penyelamatan ini, dan Arman tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu segalanya. Putra berdiri di sampingnya, mempersiapkan peralatan tempur dengan wajah serius. "Kita harus hati-hati, Sersan. Ini bukan hanya tentang sandera, ini tentang kekuatan yang lebih besar yang terlibat." Arman mengangguk. Matanya tajam menatap hutan yang tampak damai namun menyimpan bahaya. "Aku tahu, sesuatu yang lebih dari OPM ada di sini. Kita akan hadapi ini bersama." Operasi dimulai pada pukul 4.30 pagi. Tim Alpha, yang dipimpin Handoko, bergerak menyerang dari arah timur, sementara tim Bravo, di bawah pimpinan Arman, bergerak dari arah barat. Mereka tahu, meskipun mereka sudah mendapat informasi yang cukup, OPM tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka begitu saja masuk tanpa perlawanan. "Cek komunikasi, semua tim, siap?" bisik Arman lewat radio. "Siap, Sersan," jawab suara Handoko melalui radio yang sedikit terganggu. Arman memberi isyarat pada tim Bravo untuk bergerak maju. Mereka sudah mengenal medan dengan baik dan tahu setiap sudut hutan yang bisa digunakan sebagai perlindungan atau jebakan. Setiap langkah mereka terasa berat, tapi mereka harus tetap fokus. Ada nyawa yang tergantung di tangan mereka. Namun, beberapa langkah setelah mereka maju, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Getaran sisik lembu di kantongnya semakin terasa. Kali ini lebih kuat dan lebih intens. Arman menekan rasa cemas yang muncul dalam dirinya. Sesuatu pasti akan terjadi, dan ia harus siap dengan apapun itu. Tiba-tiba, satu dari tim Bravo, Pratu Anes, yang berjalan di depan Arman, berhenti sejenak. Wajahnya tampak bingung. "Sersan, lihat itu," katanya dengan nada tak percaya. Di kejauhan, samar-samar terlihat beberapa obor menyala, bergerak mengikuti jalur yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati.
OPM pasti sudah menyadari keberadaan mereka, dan itu berarti mereka telah mempersiapkan diri untuk serangan balasan. Berhenti! Jangan bergerak! Arman berteriak, memberi tanda pada tim Bravo untuk bersembunyi di balik semak-semak. Mereka semua merunduk, bersembunyi, mencoba untuk menghindari deteksi. Suara langkah kaki mulai terdengar, semakin dekat. Tim Bravo berusaha tetap diam, namun ketegangan di udara semakin terasa. Lama-kelamaan, suara itu semakin mendekat, sampai akhirnya satu sosok muncul dari balik pepohonan. Sosok itu terlihat jelas. Seorang pemberontak OPM, lengkap dengan senjata di tangan, tampaknya sedang patroli. Siapkan tembakan, Arman berbisik. Matanya tetap terfokus pada gerakan si pemberontak. Sabar, jangan sampai terdeteksi. Namun, sebelum Arman bisa memberikan perintah lebih lanjut, teriakan keras terdengar dari arah lain. Tiba-tiba, tembakan mulai terdengar dari arah tim Alpha. Mereka sudah terjebak dalam baku tembak sengit. Sebuah perang besar sudah dimulai, dan semuanya terjadi begitu cepat. Bertahan, tidak ada mundur. Arman berteriak, memberi perintah pada tim Bravo. Mereka berlari menuju posisi yang lebih strategis, mencoba untuk mencari perlindungan di balik pohon besar dan bebatuan. Arman bisa merasakan ketegangan yang semakin tinggi, namun sisik lembu di kantongnya terus bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah kekacauan itu, Arman merasakan sebuah getaran yang lebih kuat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Amulet itu mengingatkannya pada pesan kakeknya. Ilmu ini akan aktif saat dibutuhkan. Gunakan dengan bijaksana, Arman. Arman menoleh ke putra yang sedang bersembunyi di dekatnya. Putra, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Arman dengan penuh tanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira, kan? Putra hanya mengangguk. Kita tidak bisa hanya fokus pada OPM. Mereka hanyalah sebagian dari masalah. Ada pihak lain yang bermain di sini, Sersan. Arman mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Putra memandang Arman dengan tatapan serius. Ini bukan hanya soal senjata dan konflik. Ada kekuatan lebih besar yang terlibat. Kita akan tahu lebih banyak setelah ini. Kita hanya harus bertahan dan melangkah maju. Sambil berbicara, Arman dan Putra bergerak maju, berusaha menghindari tembakan yang terus terdengar. Mereka harus segera mencapai titik yang telah ditentukan untuk menyelamatkan Sandra, namun semuanya mulai terasa semakin tidak pasti. Saat Arman melangkah lebih jauh, dia melihat sebuah sosok yang familiar di kejauhan. Sosok itu tampaknya sedang berdiri dengan tenang di tengah medan pertempuran. Arman terkejut. Itu adalah Ruben, anggota tim Bravo yang hilang dalam serangan sebelumnya. Ruben! Teriak Arman dengan penuh rasa lega. Namun, ketika Ruben menoleh, Arman melihat tatapan kosong di matanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ruben bukanlah Ruben yang Arman kenal. Ada yang aneh. Ada yang berbeda. Ruben, ada apa denganmu? Tanya Arman, mencoba mendekat. Namun, Ruben hanya berdiri diam, dan tiba-tiba, dia mulai bergerak mundur, menjauh dari Arman. Dalam sekejap, Ruben menghilang di balik kabut. Arman merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ruben tidak bisa begitu saja menghilang, apalagi dalam situasi yang begitu kacau. Putra, kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, kata Arman dengan suara bergetar. Putra mengangguk. Aku tahu, Sersan. Kita harus segera keluar dari sini. Kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mengatur semua ini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Musuh sudah berada sangat dekat. Arman merasa adrenalinnya meningkat. Mereka harus bertahan. Mereka tidak punya pilihan lain. Dalam heningnya pagi yang semakin gelap, ketegangan semakin mencekam. Arman dan Putra bergerak maju, perlahan menyusuri jalan setapak yang semakin sempit, berusaha menghindari jebakan yang bisa mengancam nyawa mereka. Suara tembakan semakin jauh terdengar, namun itu tidak membuat situasi menjadi lebih aman. Sebaliknya,
Perasaan bahwa mereka tengah diperhatikan oleh mata yang tak terlihat semakin kuat. "Sersan, kita semakin dekat," bisik Putra. Matanya melirik ke arah hutan yang tampak sepi. Arman mengangguk. Meski dalam dirinya ada rasa cemas yang tak kunjung hilang. Sisik lembu yang selalu ada di kantong bajunya bergetar hebat, lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya seperti peringatan bahwa sesuatu besar akan terjadi dalam beberapa detik ke depan. "Sabar, kita harus tetap fokus. Ada Sandra yang harus kita selamatkan," jawab Arman dengan suara tenang, meskipun dia tahu situasi ini semakin berbahaya. Mereka berhenti sejenak di balik pohon besar, memeriksa medan di depan mereka. Arman tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu. Tim Alpha sudah bergerak maju dari arah timur, dan mereka harus memastikan agar OPM tidak mendeteksi pergerakan mereka. Dengan gerakan yang hati-hati, Arman memeriksa peta dan memastikan lokasi yang mereka tuju. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan perjalanan, suara langkah kaki yang berat terdengar di dekat mereka. Arman dan Putra langsung bersembunyi, menahan napas. "Dari arah kiri," bisik Arman, meraba pelan senjatanya. Putra mengangguk dan memberi isyarat agar Arman tetap diam. Mereka berdua hanya bisa berdoa agar OPM tidak mengetahui keberadaan mereka. Dalam kesunyian yang mencekam, sosok besar muncul dari balik pepohonan. Pria itu mengenakan seragam loreng khas OPM, tampak berjaga dengan kewaspadaan tinggi. Arman menahan diri untuk tidak bergerak. Dengan gerakan cepat, Arman berbalik, memerintahkan Putra untuk menyusup ke sisi lain. Namun, langkah mereka terhenti ketika mendengar suara gemerisik di belakang mereka. Tanpa peringatan, beberapa orang muncul dari balik pepohonan, mengepung mereka. Musuh sudah siap menyerang. Arman merasakan ketegangan semakin meningkat. "Jangan bergerak," teriak seorang pemberontak dengan suara keras. Putra yang berada di samping Arman bersiap untuk bergerak, tetapi Arman menahannya. Mereka harus menghadapi ini dengan hati-hati. "Tidak ada yang perlu disakiti," kata Arman dengan suara tegas. "Kami hanya ingin menyelamatkan Sandra." Pemberontak yang memimpin pasukan OPM itu tertawa sinis. "Kalian salah tempat, tentara. Tak ada yang bisa diselamatkan di sini." Arman menggigit bibirnya. Dia tahu, jika mereka tidak bergerak cepat, mereka akan terjebak dalam pertempuran yang lebih besar lagi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dia merasa bahwa semuanya ini bukan hanya tentang OPM. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang lebih gelap. Mereka terjebak dalam jebakan yang rapi, dan Arman tahu bahwa mereka harus keluar dari sana secepatnya. "Putra, kita harus segera keluar dari sini," bisik Arman dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara tembakan terdengar begitu keras, disusul oleh suara ledakan yang mengguncang tanah. Arman dan Putra terlempar ke belakang oleh dampak ledakan. Tubuh mereka terlempar ke tanah yang keras. "Ada yang tidak beres," teriak Putra dengan suara penuh kekhawatiran. Arman merasakan tubuhnya terhempas. Namun ia bisa merasakan kekuatan yang aneh mengalir dalam dirinya. Sisik lembu di kantongnya bergetar hebat, seolah memberikan peringatan bahwa mereka berada di ujung batas. Namun, saat Arman membuka matanya, semua tampak kabur. Di kejauhan, dia melihat sesosok bayangan bergerak cepat, seseorang dengan pakaian loreng. Itu adalah Ruben, tetapi kali ini ia tampak berbeda. Tatapan mata Ruben kosong, seperti tidak mengenal siapapun. "Ruben, apa yang terjadi padamu?" Arman berteriak, mencoba mendekati. Namun, Ruben hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Sebuah kilatan cahaya tiba-tiba memancar dari amulet sisik lembu di kantong Arman. Dalam sekejap, Arman merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, membangkitkan semangat juang yang sudah lama tertidur. Tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Kata suara yang familiar dalam pikirannya, suara kakeknya. Arman menatap ke depan, dan saat itu, semuanya berubah. Di tengah kekacauan, Ruben menghilang begitu saja, membiarkan Arman dan Putra dalam kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah disembunyikan di balik kabut tebal ini? "Putra, ada yang salah," kata Arman dengan suara pelan.
Aku merasa kita sedang dimanipulasi. Putra menatapnya dengan serius. Aku juga merasakannya, Sersan. Ada permainan besar yang sedang terjadi di sini. Dan kita hanya bagian dari itu. Mereka terus bergerak. Kini semakin berhati-hati. Setiap langkah mereka terasa penuh dengan kecurigaan. Arman tahu bahwa mereka harus segera menemukan Sandra dan menyelesaikan misi ini. Tetapi, dia juga tahu bahwa situasi ini lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya menghadapi OPM, tetapi ada kekuatan yang lebih besar yang menarik tali di belakang layar. Saat mereka semakin mendalam ke dalam hutan, Arman merasakan sesuatu yang lebih kuat. Ada sesuatu yang menunggu mereka. Apakah ini akhir dari perjalanan mereka? Atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Hutan semakin gelap saat langkah Arman dan Putra semakin jauh memasuki wilayah yang tampaknya tak terjamah. Suara tembakan mulai memudar. Namun ketegangan tetap mengikat hati mereka. Arman terus merasakan getaran yang kuat dari amulet sisik lembu yang disimpannya. Getaran itu semakin tajam, semakin menuntut perhatian. Seolah amulet itu sedang berbicara padanya, memberi tanda bahwa sesuatu akan terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Putra, kita harus segera mencari Sandra. Waktu kita hampir habis, kata Arman dengan suara tegas. Meski dalam hatinya ia tahu, waktu bukan satu-satunya ancaman yang mereka hadapi. Putra mengangguk. Matanya memindai setiap gerakan di sekitar mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya ada di balik konfrontasi ini. Dan semakin lama Arman merasa semakin tidak jelas siapa kawan dan siapa lawan. Sementara itu, kabut semakin tebal menyelimuti daerah tersebut, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang datang dengan cepat dari belakang mereka. Arman segera menoleh, berharap itu bukan musuh yang datang untuk menyerang. Namun, yang mereka lihat membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Sosok yang muncul di balik kabut adalah Ruben. Sekali lagi, Ruben. Namun kali ini dia tidak datang sendiri. Ruben dikelilingi oleh beberapa prajurit TNI yang tampak gelisah. Mereka semua mengenakan ekspresi serius, dan di wajah mereka tampak ada tanda-tanda kelelahan. Ruben, apa yang terjadi? Tanya Arman, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ruben hanya diam sejenak, lalu menatap Arman dengan tatapan yang kosong, namun dalam matanya ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Kami tidak bisa menghindari ini lagi, Sersan. Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita hadapi. Ini bukan hanya soal OPM, ada pihak lain yang sedang memanipulasi semuanya. Jawab Ruben dengan suara berat. Arman merasakan getaran yang semakin kuat dari sisik lembu di kantongnya. Semua yang terjadi mulai terhubung dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di belakang layar, dan mereka baru saja memasuki bagian terberat dari permainan ini. Apa maksudmu? Tanya Arman dengan cemas, mencoba mencari tahu lebih banyak. Ruben menunduk, lalu menatap ke arah hutan yang semakin gelap. Kami mendapat informasi dari dalam. OPM bukan satu-satunya ancaman di sini. Ada jaringan besar yang mengalirkan senjata secara ilegal ke wilayah ini. Dan bukan hanya senjata, ada yang lebih buruk. Kami tidak tahu siapa yang mengendalikan semua ini, tapi mereka sudah lama mengatur pergerakan kami. Jawab Ruben dengan penuh kecemasan. Arman merasa dagingnya merinding. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Putra yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka mulut. Kita harus bergerak lebih cepat. Waktu kita sudah habis. Mereka tahu kita semakin dekat, dan kita harus segera menemukan Sandra sebelum terlambat. Arman menatap Ruben, mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, hatinya semakin tertekan. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Mereka bukan hanya berhadapan dengan OPM, melainkan dengan jaringan yang jauh lebih besar, yang sudah mengakar dalam sistem. Ruben, bawa kami ke lokasi Sandra, perintah Arman dengan tegas. Kami tidak punya banyak waktu. Ruben mengangguk, dan bersama dengan timnya, mereka mulai bergerak lagi, menyusuri hutan yang semakin gelap. Mereka berhati-hati, mencoba menghindari jebakan yang bisa membahayakan mereka.
Arman merasakan semakin kuatnya getaran dari amulet sisik lembu yang ia bawa. Setiap langkah yang mereka ambil, getaran itu semakin mendalam, seolah menuntun mereka ke tempat yang tidak mereka inginkan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tebing yang curam. Di bawah tebing, terlihat sebuah kamp kecil yang terletak di tepi sungai. Di sana, beberapa orang OPM terlihat berjaga, dan di tengah kamp, beberapa sandera tampak terikat dan duduk di bawah penjagaan ketat. Arman mengintip dari balik pohon. Matanya tertuju pada para sandera yang terikat. Ada 5 orang yang terikat di sana, dan salah satunya adalah seorang wanita muda. Matanya tampak penuh ketakutan, namun ada semangat yang tak tergoyahkan dalam pandangannya. Itulah saat Arman menyadari sesuatu yang lebih dalam. Semua ini bukan hanya tentang sandera. Ini lebih dari itu. Ada kekuatan yang berusaha menghancurkan segalanya, dan mereka, tanpa sadar, telah terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar. Putra, kita harus segera bergerak. Jangan biarkan mereka melihat kita. Bisik Arman dengan suara pelan. Putra mengangguk, memberi isyarat pada tim lainnya untuk bergerak. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan para sandera. Arman merasa kekuatan dari amulet sisik lembu semakin mengalir kuat, seolah memberi energi baru padanya. Namun, tiba-tiba, Arman merasakan sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan. Suara gemuruh yang mengalir di dalam dirinya, semakin keras dan semakin jelas. Semua ini bukan hanya tentang melawan OPM. Mereka tengah menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap, dan waktu mereka hampir habis. Tanpa berpikir panjang, Arman memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak cepat, sebelum mereka terlambat. Langkah pertama menuju pertempuran besar yang akan mengubah segalanya. Memberi isyarat pada timnya untuk bergerak. Dengan cepat dan diam-diam, mereka menyelinap mendekati kamp musuh. Setiap langkah mereka terasa penuh dengan ketegangan, tetapi Arman tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Waktu mereka hampir habis, dan mereka harus menyelamatkan para sandera sebelum terlambat. Ruben, pastikan tidak ada yang terlewat. Setiap langkah harus hati-hati. Arman berbisik pada Ruben yang berjalan di sampingnya. Ruben mengangguk dengan serius. Aku tahu, Sersan. Kita harus memastikan tidak ada yang terdeteksi. Mereka semakin mendekat, hingga Arman bisa mendengar percakapan antara 2 pemberontak OPM yang berjaga di sekitar kamp. Dari percakapan itu, Arman tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan OPM yang terorganisir, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Siapa yang memberi mereka senjata? Bisik Arman pada Putra. Mata Arman menyipit, mencoba menangkap setiap informasi yang bisa mereka dapatkan. Putra menatap ke arah kamp dengan tatapan tajam. Aku tidak tahu, Sersan. Tapi kita akan segera tahu. Di tengah kebingungannya, Arman merasakan getaran yang semakin kuat dari amulet sisik lembu. Sebuah dorongan energi yang datang dari dalam dirinya, seolah mengingatkannya bahwa kekuatan yang lebih besar sedang menunggunya. Dengan langkah yang semakin cepat, mereka mendekati tempat di mana para sandera terikat. Ketika mereka hampir sampai di dekat para sandera, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah yang tidak terduga. Pemberontak, di belakangmu, teriak salah satu anggota tim Bravo. Tiba-tiba, mereka diserang dari berbagai arah. OPM yang berjaga sudah mengetahui kedatangan mereka. Tembakan-tembakan berseliweran, dan dalam sekejap Arman dan timnya terjebak dalam baku tembak sengit. Debu dan asap tembakan memenuhi udara. Suara peluru berdesing di sekitar mereka. Arman merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam pertarungan ini. Pindah ke titik evakuasi. Cepat, teriak Arman, berusaha memimpin timnya untuk mundur sementara. Namun, dalam kekacauan itu, Arman melihat sosok yang mengerikan. Seorang prajurit OPM yang tampaknya lebih berbahaya dari yang lain, datang dengan senjata otomatis di tangan. Dia adalah sosok yang sangat familiar bagi Arman. Itu adalah orang yang telah lama dia cari, sosok yang lebih dari sekadar musuh. Ruben, apa yang terjadi? Teriak Arman,
mencoba mencari jawaban dari rekan yang sudah lama mengenal musuh ini. Ruben, yang terkejut melihat sosok itu, merespon dengan suara terengah-engah. Dia adalah yang mengatur semuanya. Bukan hanya OPM. Dia yang memanipulasi kita. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Apa yang Ruben katakan itu berarti, mereka tidak hanya berhadapan dengan kelompok pemberontak, tetapi juga dengan pihak lain yang memiliki pengaruh jauh lebih besar. Siapa yang selama ini mengendalikan mereka? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jaga Sandera. Jangan biarkan mereka tertangkap, teriak Arman, memberi perintah tegas pada tim Bravo. Namun, seiring dengan pertempuran yang semakin sengit, Arman merasa dirinya semakin terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Setiap arah yang ia pilih seolah membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan yang tak terduga. Mereka tidak hanya melawan OPM, tetapi juga melawan sesuatu yang jauh lebih kuat, yang lebih gelap. Di tengah kebingungannya, Arman merasakan sesuatu yang luar biasa. Energi yang mengalir dari sisik lembu semakin kuat, semakin mempengaruhi dirinya. Itu seperti kekuatan yang sudah lama terpendam, yang akhirnya bangkit untuk melawan ancaman yang jauh lebih besar. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Arman mengambil langkah maju. Putra, Ruben, kita harus segera menghentikan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Putra mengangguk. Kita bersiap untuk menghentikan permainan ini. Namun, apa yang akan mereka temui setelah ini? Arman merasa bahwa ujian mereka baru saja dimulai. Mereka harus menembus kegelapan yang semakin pekat, menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Denyut jantung Arman semakin cepat saat ia melangkah maju, berusaha mengatur pikirannya di tengah kekacauan yang semakin membingungkan. Pertempuran dengan OPM semakin intens, dan meskipun tim Bravo berhasil mengeliminasi sebagian musuh, mereka tidak bisa menahan kehadiran kekuatan yang jauh lebih besar yang terasa mengendalikan semuanya. Arman merasa sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun sangat nyata. Kekuatan yang berhubungan dengan sisik lembu di kantongnya. Sesuatu yang sudah lama terpendam. Putra berjalan di samping Arman. Mata mereka saling bertemu dalam sekejap, penuh pengertian. Putra tahu bahwa misi mereka tidak hanya untuk menyelamatkan Sandra. Lebih dari itu, mereka kini harus mengungkap misteri yang lebih dalam, yang melibatkan jaringan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Jangan lengah, Sersan. Ada yang tidak beres dengan ini semua, kata Putra dengan suara rendah. Matanya menatap ke arah kamp yang kini semakin kosong, meskipun para pemberontak masih bergerak di sekitar mereka. Arman mengangguk. Matanya tetap terfokus pada tujuan mereka. Mereka harus menyelamatkan Sandra, dan mereka harus melakukannya dengan cepat. Namun, setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka ke dalam misteri yang semakin dalam. Semuanya terasa seperti sebuah jebakan yang lebih besar daripada yang bisa mereka prediksi. Sementara itu, di tengah hutan, Arman mendengar suara desingan peluru yang semakin mendekat. Tidak hanya dari arah depan, tetapi juga dari segala arah. Mereka terperangkap dalam sergapan yang lebih luas dari yang mereka kira. OPM sudah mempersiapkan segalanya dengan cermat, dan meskipun mereka berusaha melawan, musuh terus menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ke titik evakuasi, teriak Arman, memimpin tim Bravo untuk mundur ke lokasi yang lebih aman. Namun, dalam kekacauan itu, Arman merasakan sesuatu yang sangat kuat datang dari dalam dirinya. Sisik lembu di kantongnya bergetar hebat, dan tiba-tiba, Arman merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Dia merasa seperti ada sesuatu yang membangkitkan kekuatan dalam dirinya yang sudah lama terpendam. Ini bukan hanya ilmu warisan kakekku. Ini lebih dari itu, gumam Arman dalam hati. Sementara itu, Ruben yang kini berada di sisi Arman, melihat perubahan yang terjadi pada dirinya. Wajahnya tampak penuh keheranan, namun juga rasa takut. Sersan, ada apa denganmu? Tanya Ruben, suaranya penuh kecemasan. Arman menatap Ruben, dan dalam sekejap, ia merasa kekuatan yang datang dari sisik lembu semakin kuat.
Seolah-olah amulet itu memberi tanda bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk menggunakan kekuatan tersebut. Ruben, kita akan menyelesaikan semua ini. Kita tidak bisa mundur lagi, kata Arman dengan suara penuh tekad. Dengan langkah mantap, Arman melangkah maju, mengikuti instingnya yang dipandu oleh energi yang mengalir dalam dirinya. Setiap langkah yang diambilnya seolah membuka jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Apa yang sebelumnya tampak tidak mungkin, kini mulai terlihat jelas di hadapannya. Namun, saat mereka semakin mendekat ke pusat kamp OPM, Arman merasa ada sesuatu yang menahan langkahnya. Sebuah kekuatan gaib yang berasal dari dalam hutan itu sendiri. Seolah hutan ini hidup, menunggu mereka untuk melangkah lebih dalam. Di depan mereka, sebuah sosok muncul dari kabut tebal. Itu adalah seorang pria besar, mengenakan pakaian loreng yang sangat familiar. Arman terkejut. Itu adalah sosok yang sudah lama ia cari. Sosok yang berada di balik semua ini. Selamat datang, Sersan Arman, kata pria itu dengan suara tenang. Matanya menatap Arman dengan penuh arti. Aku sudah menunggumu. Arman terdiam sejenak. Siapa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Arman. Meskipun ia sudah mulai merasa ada yang salah. Pria itu tersenyum dingin. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, Sersan. Sesuatu yang telah lama mengatur semuanya. Bahkan sebelum kamu tiba di sini. Arman merasa ada sesuatu yang besar sedang terungkap. Sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar misi penyelamatan Sandra ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengendalikan OPM? Dan siapa pria ini yang seolah tahu segalanya? Sersan, jika kamu ingin jawaban, kamu harus menembus kegelapan ini lebih dalam lagi, kata pria itu sambil melangkah mundur ke dalam kabut. Tapi ingat, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Dengan kata-kata itu, pria itu menghilang di balik kabut. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Setiap insting dalam dirinya mengatakan bahwa mereka baru saja memasuki perang yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Putra, kita harus segera pergi. Kita tidak bisa terus berada di sini, kata Arman dengan suara penuh tekad. Mereka sedang bermain dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Putra mengangguk, dan tanpa banyak bicara, mereka segera memimpin tim untuk bergerak menuju titik evakuasi yang lebih aman. Namun, Arman tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kaki Arman terasa berat. Setiap langkah yang diambilnya seperti menuntunnya lebih dalam ke dalam bayang-bayang yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya. Hutan yang semula tampak damai kini berubah menjadi labirin gelap yang penuh dengan misteri. Setiap suara di sekitar mereka, setiap angin yang berdesir, terasa semakin penuh dengan ancaman yang tidak terlihat. Mereka tidak hanya melawan OPM, mereka melawan kekuatan yang jauh lebih besar, yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sini. Putra, ada sesuatu yang lebih dari yang kita lihat, kata Arman dengan suara tegas, meski rasa cemasnya tak bisa disembunyikan. Kita baru saja berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada OPM. Putra mengangguk, matanya tetap waspada, siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku merasakannya, Sersan. Tapi kita tidak bisa mundur. Kita harus menyelesaikan misi ini dan membawa Sandra keluar dari sini. Arman mengangguk, meskipun hatinya penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang benar-benar mengendalikan OPM? Dan apa yang dimaksud dengan pria misterius yang mereka temui di hutan tadi malam? Semua itu berputar-putar di pikirannya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju titik evakuasi yang telah disepakati sebelumnya. Namun semakin mereka melangkah, semakin banyak rintangan yang muncul. Tembakan-tembakan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih intens, lebih terorganisir. Mereka tidak hanya berhadapan dengan OPM yang terdesak, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang membuat mereka semakin terpojok. Di depan, ke kanan, teriak Putra, menarik Arman menjauh dari jalan utama. Arman mengikuti Putra dengan cepat, berlari menembus semak-semak tebal, berusaha menghindari peluru yang terus menghujam tanah di sekitar mereka. Mereka akhirnya menemukan tempat perlindungan di balik bebatuan besar,
terhenti sejenak untuk mengatur napas. Arman, ini semakin buruk. Musuh yang kita hadapi bukan hanya pemberontak biasa, kata Putra, wajahnya serius. Kita harus segera cari jalan keluar. Arman menatap ke depan. Hatinya dipenuhi dengan firasat buruk. Ada yang tidak beres di sini. Putra, aku merasa kita sedang dimainkan. Ketika mereka beristirahat sejenak, Arman merasa ada sesuatu yang bergetar lebih kuat dari biasanya di dalam dirinya. Amulet sisik lembu yang selalu dia bawa terasa semakin panas, bergetar lebih keras, seperti memberinya kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Arman memegangnya erat-erat, seolah meminta jawaban. Tiba-tiba, suara serentak dari beberapa pihak terdengar. Mereka dikepung. Arman merasakan ketegangan yang semakin meliputi dirinya. Mereka tidak hanya diserang dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Musuh yang menghadapi mereka bukan hanya OPM, tetapi ada yang jauh lebih kuat, yang tahu setiap langkah mereka. Arman, Putra, teriak Ruben dari sisi lain. Suaranya terdengar terengah-engah. Ada pasukan baru yang datang. Mereka bukan dari sini. Mereka lebih berbahaya. Arman dan Putra saling bertukar pandang, tidak mengerti sepenuhnya siapa yang Ruben maksud, tetapi perasaan mereka mengatakan bahwa ini adalah titik puncak dari segala yang terjadi. Merekalah target dari kekuatan besar ini, dan mereka terjebak di dalamnya. Ruben, kita harus segera bergerak. Bawa Sandra ke tempat yang lebih aman. Arman memerintah dengan suara keras. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok yang sama, pria misterius yang pernah mereka temui, muncul kembali di hadapan mereka, kali ini lebih dekat. Wajahnya yang familiar muncul dari balik kabut. Sersan Arman, kata pria itu dengan suara dalam. Kamu akhirnya mengerti apa yang terjadi, bukan? Arman merasakan darahnya mendidih. Apa yang kamu inginkan? Siapa kamu sebenarnya? Pria itu tersenyum dingin, namun ada sesuatu yang menakutkan dalam matanya. Aku adalah bagian dari sebuah organisasi yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. OPM hanyalah pion, Sersan. Mereka tidak tahu siapa yang mengendalikan mereka. Arman tidak bisa menahan emosinya lagi. Apa maksudmu? Mengapa kamu mengorbankan banyak nyawa hanya untuk kekuasaan? Pria itu tertawa pelan. Kekuasaan? Itu hanya bagian dari permainan ini. Kamu harus mengerti. Sersan, ini bukan hanya tentang OPM, bukan hanya tentang Papua. Ini tentang kekuatan yang mengatur dunia di balik layar. Kamu hanya salah satu pemain dalam permainan yang jauh lebih besar. Arman merasa hatinya berdebar kencang, tetapi dalam hatinya, ada tekad yang semakin kuat. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung. Mereka sudah terlalu jauh, dan dia harus mengakhiri semua ini. Jangan coba-coba mengendalikan kami, teriak Arman dengan penuh keberanian. Namun, pria itu hanya tersenyum dengan ekspresi penuh arti. Kamu sudah tahu bahwa ini bukan akhir, Sersan. Kamu dan timmu terjebak dalam permainan yang tidak bisa kamu menangkan. Tapi kamu akan melihat lebih banyak lagi yang akan datang. Sebelum Arman bisa bergerak lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Putra, Ruben, kita tidak bisa mundur. Kita harus mencari tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya dan menghentikan mereka, sebelum semuanya terlambat. Kata Arman, memandang ke depan dengan tekad baru. Dengan langkah penuh keyakinan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, meskipun tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah mundur dari pertempuran ini. Malam semakin larut, dan hutan Papua semakin gelap. Kabut tebal menyelimuti medan yang tampaknya tak pernah bisa dipahami sepenuhnya. Arman dan tim Bravo sudah berjalan jauh, menembus rintangan demi rintangan, berusaha untuk mencari jawaban yang lebih besar dari sekadar misi penyelamatan Sandra. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan OPM, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih kuat, lebih misterius, dan lebih gelap. Namun, Arman tidak bisa mundur. Setiap getaran yang datang dari sisik lembu di kantongnya semakin mengarahkannya pada satu titik. Kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini.
Mereka harus mencari tahu siapa yang benar-benar mengendalikan OPM, dan mengapa mereka begitu terlibat dalam permainan besar ini. Putra, Ruben, kita harus bergerak lebih cepat. Waktu kita semakin sedikit, kata Arman, matanya tajam menatap ke depan, meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan bahaya yang tak terduga. Mereka melangkah lebih dalam lagi, memasuki bagian hutan yang belum pernah dijelajahi. Setiap suara, setiap getaran, terasa semakin kuat, seolah alam itu sendiri menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Arman tahu bahwa mereka sudah semakin dekat dengan pusat konspirasi ini. Namun apa yang akan mereka temui di sana? Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke sebuah lembah. Di sana, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah markas besar, tersembunyi di tengah hutan, dengan penjagaan yang ketat dan fasilitas yang lebih modern dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu adalah markas dari kekuatan yang lebih besar. Dan Arman tahu mereka tidak hanya berhadapan dengan OPM, tetapi dengan sebuah organisasi yang mengendalikan banyak hal di balik layar. Ini lebih besar dari yang kita kira, bisik Ruben. Matanya terbelalak saat melihat markas tersebut. Kita sudah dekat dengan kebenaran. Arman mengangguk, namun hatinya semakin dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan kini mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih besar. Apa yang mereka temui di markas itu akan mengubah segalanya. Ketika mereka mendekat, Arman merasakan getaran yang semakin kuat dari dalam dirinya. Sisik lembu yang dia bawa bergetar lebih hebat, seolah memberinya kekuatan yang tak terbatas. Tanpa banyak berpikir, Arman memimpin timnya untuk menyerbu markas itu. Tembakan-tembakan berseliweran saat mereka menerobos masuk ke markas yang dikuasai oleh para pemberontak yang ternyata juga bekerja sama dengan organisasi yang lebih besar. Arman memimpin pertempuran dengan penuh semangat, menyadari bahwa setiap langkah mereka adalah langkah menuju penemuan yang tak terduga. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka sampai di ruang utama markas itu. Di sana, mereka menemukan sosok yang selama ini mengendalikan semua ini. Seorang pria yang tampaknya lebih berkuasa dari siapapun yang pernah mereka hadapi. Pria itu tersenyum dingin, seolah mengetahui segalanya sebelum Arman dan timnya masuk. "Selamat datang, Sersan Arman," kata pria itu, matanya penuh dengan ketenangan yang mengerikan. "Kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggumu." Arman menatap pria itu dengan tajam. "Siapa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pria itu tersenyum. "Aku adalah bagian dari organisasi yang jauh lebih besar. OPM hanyalah alat yang kami manfaatkan. Kami mengendalikan aliran senjata. Kami mengatur banyak konflik di dunia ini. Dan kamu, Sersan, baru saja terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Arman merasa darahnya berdesir. Semua ini bukan hanya tentang menyelamatkan Sandra. Ini lebih dari itu. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" tanya Arman dengan suara penuh ketegasan. Pria itu tidak menjawab langsung. "Kami hanya membutuhkan orang-orang yang bisa memainkan permainan ini dengan baik. Seperti yang kamu lihat, kami selalu berhasil, Sersan. Kamu baru saja menjadi bagian dari strategi kami." Arman merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Di dalam hatinya, ada keputusan yang harus dia buat. Semua yang telah terjadi, semua yang telah mereka perjuangkan, membawa mereka ke titik ini. Dan dia tahu, meskipun dia tidak bisa menghentikan seluruh organisasi ini, dia bisa menghentikan permainan yang mereka mainkan. Dengan satu gerakan cepat, Arman meraih sisik lembu yang masih ada di kantongnya. Energi yang mengalir dalam dirinya kini memuncak, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan itu, dia menghentikan pergerakan pria itu, melumpuhkan kekuatan yang lebih besar yang telah mengendalikan mereka. "Ini sudah berakhir," kata Arman dengan tegas. "Kita tidak akan menjadi bagian dari permainan ini lagi." Pria itu terjatuh ke lantai, dan untuk pertama kalinya, Arman merasa bahwa mereka telah memenangkan pertempuran besar ini. Namun, dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kekuasaan yang tersembunyi akan selalu ada, dan perjuangan akan terus berlanjut. Arman menatap timnya, dan di mata mereka,
Dia melihat harapan yang telah lama hilang. Misi mereka berhasil, Sandra telah diselamatkan, dan kekuatan gelap yang mengendalikan semuanya telah dihentikan, untuk sementara. Namun, Arman tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang. Mereka harus terus berjuang untuk melawan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan.